Kabar gembira, Nathan Chu Aon resmi masuk skuad Swansea City musim ini. Apa yang menjadi faktor kunci di balik langkah besar ini? Dan bagaimana dia bisa mencetak sejarah di EFL Championship bersama The Swans? Kejutan besar media Inggris. Klub Elkan Bagot berpotensi naik ke playoff promosi berkat sentuhan ajaib murid Jurgen Klopp. Temukan rahasia besar di balik potensi terbesar musim ini. Ini baru top. Jadi kapten baru Persija. Ini harapan besar bek timnas Indonesia Rizky Ridho. Inikah strategi hebat bagaimana kepemimpinannya bisa mengubah nasib tim musim ini? Langkah sensasional. Usai mengantar timnas Indonesia U19 juara, Mufli Hidayat siap luncurkan ambisi besar bersama PSM Makassar di Liga 1. Apa yang sudah disiapkan pemain muda potensial ini? Di luar dugaan publik, Nova Arianto ungkap kekurangan mencolok timnas Indonesia U17 jelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Apa yang harus diperbaiki agar tidak gagal total? Sensasional! Timnas Indonesia U17 bikin kejutan dengan berguru ke Spanyol demi misi besar. Apa yang mereka cari dan bagaimana ini bisa menjadi kunci untuk tembus Piala Asia U17 2025? Skandal besar bikin gempar. Lionel Messi baru saja bergabung dengan timnas Indonesia U17, tapi langsung dicoret. Temukan alasan mengejutkan di balik keputusan kontroversial ini. Di luar nalar, Australia contek taktik rahasia Shin Tae-yong jelang bentrok panas dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang sebenarnya mereka pelajari dan bagaimana ini bisa mengubah pertandingan? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Kabar gembira, Nathan Chu Aon resmi masuk skuad Swansea City musim ini. Apa yang menjadi faktor kunci di balik langkah besar ini? Dan bagaimana dia bisa mencetak sejarah di EFL Championship bersama The Swans? Nama Nathan Chu Aon masuk dalam daftar 27 pemain Swansea City untuk musim ini. Bek muda berusia 22 tahun ini masih menggunakan nomor punggung 21 seperti yang ia kenakan pada musim sebelumnya. Pengumuman ini disampaikan secara resmi oleh klub pada Kamis kemarin. Musim lalu bisa dibilang tidak berjalan sesuai harapan bagi Nathan. Selama musim tersebut, ia jarang mendapat kesempatan untuk bermain bersama Swansea. Tercatat ia hanya masuk dalam daftar pemain sebanyak 10 kali tanpa pernah benar-benar tampil di lapangan. Situasi ini membuatnya dipinjamkan ke SC Heerenveen pada bursa transfer musim dingin. Namun masa peminjamannya di klub Eredivisie Belanda tersebut juga tidak memberikan banyak perubahan positif. Selama berada di SC Heerenveen, Nathan hanya tampil dalam 4 pertandingan dan bahkan total waktu bermainnya hanya mencapai 17 menit. Hal ini tentu menjadi pengalaman yang mengecewakan bagi pemain muda yang tengah berusaha mengembangkan kariernya. Dalam pernyataan resmi klub, Swansea City mengonfirmasi bahwa seluruh pemain yang bertahan sejak musim lalu akan tetap menggunakan nomor punggung yang sama untuk musim ini. Ini termasuk Nathan yang akan kembali mengenakan nomor 21. Sebagai pemain yang lahir di Rotterdam, Belanda, Nathan kini memiliki tekad untuk membuktikan dirinya di musim yang baru. Ia akan berjuang keras untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain dan menjadi bagian penting dari skuad Swansea City. Kesempatan pertama bagi Nathan dan Swansea untuk memulai musim ini akan datang dalam pertandingan tandang melawan Middlesbrough pada Sabtu malam waktu Indonesia Barat besok di Stadion Riverside. Kejutan besar media Inggris. Klub Elkan Bagot berpotensi naik ke playoff promosi berkat sentuhan ajaib murid Jurgen Klopp. Temukan rahasia besar di balik potensi terbesar musim ini. Media Inggris menyebut bahwa klub yang diperkuat oleh Elkan Bagot, Blackpool FC, berpotensi masuk ke babak playoff promosi karena dilatih oleh seseorang yang dianggap sebagai murid dari Jurgen Klopp. Ini tentunya merupakan kabar baik. Elkan Bagot resmi dipinjamkan oleh Ipswich Town ke Blackpool FC pada bursa transfer musim panas 2024.
Pemain timnas Indonesia ini akan menjalani masa peminjaman selama 1 musim penuh. Blackpool FC sendiri akan bertanding di kasta ketiga Liga Inggris, yaitu League One. Mereka harus berjuang keras agar bisa promosi ke divisi Championship yang merupakan kasta kedua pada musim depan. Menurut media Inggris The Guardian, Blackpool FC diprediksi akan bersaing di zona playoff promosi. Ini berarti The Seasiders diperkirakan akan berada di 5 besar klasemen League One musim depan. Prediksi ini tidak lepas dari kehadiran Neil Critchley sebagai pelatih kepala. Critchley, yang berasal dari Inggris, memiliki pengalaman panjang bekerja dengan tim junior Liverpool dan pernah bekerja langsung di bawah Jurgen Klopp. Karena pengalamannya tersebut, Critchley dianggap sebagai murid dari pelatih asal Jerman itu. Ia bahkan pernah menjadi pelatih sementara Liverpool pada Piala Liga Inggris 2019 hingga 2020 ketika tim utama dikelola oleh Klopp untuk berlaga di Piala Dunia Klub. Neil Critchley tetap bertahan di Blackpool meskipun sempat ada keraguan, tulis The Guardian. Perekrutan Jordan Rhodes setelah peminjaman yang sukses menjadi pernyataan penting untuk mengincar promosi, tambah ulasan tersebut. Menarik untuk ditunggu apakah prediksi The Guardian ini akan menjadi kenyataan atau tidak. Jika berhasil membawa Blackpool promosi, maka Elkan Bagot akan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Namun sebelum itu, pemain berusia 21 tahun ini harus berjuang keras untuk mendapatkan tempat di skuad inti Blackpool FC. Meskipun bukan tugas yang mudah, Bagot diyakini mampu melakukannya. Ini baru top. Jadi kapten baru Persija. Ini harapan besar bek timnas Indonesia, Rizky Ridho. Inikah strategi hebat bagaimana kepemimpinannya bisa mengubah nasib tim musim ini? Rizky Ridho kini dipercaya sebagai kapten baru Persija Jakarta untuk menghadapi Liga 1. Sebelumnya posisi kapten dipegang oleh Andritani Ardiasa. Dengan jabatan barunya ini, Rizky Ridho mengemban harapan besar untuk membawa Persija menuju pencapaian yang lebih baik di masa depan. Rizky Ridho sebenarnya telah menjadi kapten Persija sejak Piala Presiden 2024, di mana ia berhasil memimpin timnya meraih posisi 4 besar di turnamen pramusim tersebut. Meskipun tergolong pemain baru di Persija setelah bergabung pada Liga 1 musim lalu dengan kontrak berdurasi 3 musim, Rizky Ridho telah menunjukkan kemampuan dan kepemimpinannya. Pada acara peluncuran tim di Jakarta International Stadium, Rizky Ridho resmi diperkenalkan sebagai kapten Persija. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin tim. Di hadapan para pendukung setia Persija The Jackmania, pemain asal Surabaya ini mengungkapkan keinginannya untuk membawa Persija meraih prestasi di Liga 1 musim ini. Izinkan saya memimpin tim besar ini untuk melangkah lebih baik ke depannya. Semoga harapan kita semua bisa tercapai di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, ujar Rizky Ridho kepada media. Sementara itu, posisi wakil kapten di Persija kini dipegang oleh Muhammad Ferrari. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Andritani Ardiasa yang berharap agar Persija bisa meraih prestasi di bawah kepemimpinan 2 pemain timnas Indonesia tersebut. Andritani juga mengajak The Jackmania untuk memberikan dukungan penuh kepada Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari dalam perjalanan mereka memimpin tim. Rizky Ridho sendiri sudah memiliki pengalaman menjadi kapten di timnas U23 Indonesia serta timnas senior. Sedangkan Muhammad Ferrari adalah pemain asli Jakarta yang juga dipercaya untuk mengemban tanggung jawab besar ini. Saya serahkan ban kapten ini kepada Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari. Insya Allah mereka bisa membawa tim ini meraih gelar juara dan membawa Persija ke arah yang lebih baik, kata Andritani Ardiasa. Persija akan memulai perjuangan mereka di Liga 1 musim ini pada 10 Agustus 2024 dengan pertandingan pertama melawan Barito Putra. Laga tersebut akan berlangsung di Jakarta International Stadium pada Sabtu 10 Agustus malam besok. Langkah sensasional.
Usai mengantar timnas Indonesia U19 juara, Mufli Hidayat siap luncurkan ambisi besar bersama PSM Makassar di Liga 1. Apa yang sudah disiapkan pemain muda potensial ini? Pemain muda PSM Makassar, Mufli Hidayat memiliki ambisi besar untuk Liga 1 musim ini. Setelah sukses membawa timnas Indonesia U19 meraih gelar juara Piala AFF U19 2024, Mufli bertekad untuk mengulangi kesuksesan tersebut di level klub bersama PSM Makassar. Mufli yang baru saja mempersembahkan kemenangan untuk timnas Indonesia U19, kini mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan tim senior PSM Makassar. Sebagai pemain berusia 18 tahun, ia akan bersaing dengan para pemain senior di klub tersebut. Meskipun persaingan di tim sangat ketat, Mufli sangat termotivasi untuk mendapatkan tempat utama dalam skuad. Persaingan untuk meraih juara memang sangat berat, terutama dengan banyaknya pemain asing yang bergabung musim ini. Hal ini tentu saja meningkatkan kualitas semua tim, kata Mufli seperti yang dikutip dari laman resmi PT LIB. Saya siap untuk bersaing di dalam tim. Target utama saya adalah menambah menit bermain di liga, jelas Mufli. Mufli juga menyebutkan bahwa banyak pemain muda yang dipromosikan ke tim senior di PSM Makassar, namun dia siap untuk bekerja keras dan bersaing demi mendapatkan kesempatan bermain. Setelah berhasil di timnas U19, saya ingin mengulang kesuksesan yang sama di klub. Musim lalu performa PSM Makassar belum memuaskan kami dan para supporter. Mudah-mudahan di Liga 1 musim ini kami bisa tampil lebih baik, ujar Mufli. PSM Makassar akan memulai perjalanan mereka di Liga 1 musim ini dengan menghadapi Persis Solo pada pekan pertama. Pertandingan ini akan diadakan di Stadion Batakan, Balikpapan pada Sabtu 10 Agustus besok. Langkah gemilang jelang kualifikasi Piala Asia U17 2025, Nova Arianto gelar seleksi timnas Indonesia U17. Apa yang bisa diharapkan dari kekuatan baru yang akan mengubah nasib tim? Nova Arianto, pelatih tim nasional Indonesia U17, saat ini sedang memantau proses seleksi untuk timnya. Tujuan dari seleksi ini adalah untuk menemukan pemain-pemain baru yang bisa memperkuat Garuda Asia dalam persiapan menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 2025. Nova memimpin langsung seleksi dan latihan bersama timnas Indonesia U17 di lapangan ABC Senayan pada Kamis sore waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Nova telah memanggil 32 pemain untuk ikut serta dalam seleksi kali ini. Namun beberapa pemain terpaksa dicoret karena adanya sistem promosi degradasi yang diterapkan di timnas Indonesia U17. Dari pantauan media, hanya 30 pemain yang mengikuti seleksi dan latihan pada sore itu. Setelah latihan selesai, Nova menjelaskan bahwa seleksi dan latihan ini didasarkan pada hasil evaluasi penampilan terakhir Garuda Muda di Piala AFF U17 2024. Menurutnya masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki dari tim ini. Setelah kami evaluasi dari pertandingan AFF kemarin, kami melihat kekurangan-kekurangan yang ada dan mencoba mencari opsi lain, pemain lain yang mungkin selama ini belum terpantau, ujar Nova kepada media. Nova berharap bahwa melalui seleksi dan latihan ini, kekuatan Garuda Muda bisa semakin meningkat menjelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Ia ingin para pemain yang terlibat benar-benar serius dalam mengikuti proses seleksi ini. Dengan evaluasi yang kami lakukan di Piala AFF, kami mencoba menambah pemain baru. Kami ingin melihat apakah pemain-pemain ini bisa menambah kekuatan tim, jelas Nova. Latihan dan seleksi ini digelar sebagai persiapan timnas Indonesia U17 untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 2025. Di mana Garuda Muda akan tergabung dalam grup G bersama Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara U17. Dari grup tersebut, hanya 10 tim juara grup serta 5 tim runner-up terbaik yang akan lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025 yang akan berlangsung di Arab Saudi pada 3-20 April 2025 mendatang. Di luar dugaan publik,
Nova Arianto ungkap kekurangan mencolok timnas Indonesia U17 jelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Apa yang harus diperbaiki agar tidak gagal total? Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto, mengungkapkan beberapa kekurangan yang masih perlu diperbaiki oleh timnya menjelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh Garuda Asia adalah kurangnya ketenangan pemain saat menguasai bola. Nova menekankan bahwa masalah ini perlu segera diatasi agar tim bisa tampil lebih baik di turnamen yang akan datang. Nova menyadari bahwa kualifikasi Piala Asia U17 2025 akan menjadi tantangan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan turnamen sebelumnya seperti AFF. Meskipun ia merasa cukup puas dengan penampilan timnas Indonesia U16 di AFF, Nova juga menyoroti pentingnya perbaikan dalam mengatur ritme permainan. Menurut Coach Nova, salah satu penyebab utama masalah ini adalah kurangnya pengalaman di antara para pemain muda. Banyak dari mereka bermain dengan terlalu bersemangat, yang akhirnya menyebabkan kesalahan yang bisa berakibat fatal seperti kebobolan gol. Nova berharap agar para pemain dapat lebih tenang dan siap dalam menghadapi tekanan di pertandingan mendatang. Ya, pasti kita tahu ya, secara kualitas lawan di kualifikasi Piala Asia pasti lebih di atas daripada AFF. Jujur, saya cukup puas dengan apa yang kita lakukan di AFF, tapi saya bilang kita masih kurang dalam mengatur ritme pertandingan, tutur Coach Nova kepada awak media. Saat ini, Nova Arianto masih dalam proses menyelesaikan seleksi untuk melengkapi skuad timnas Indonesia U17. Sebanyak 32 pemain sedang diseleksi untuk dipilih siapa yang akan bergabung dalam pemusatan latihan menjelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Persiapan Garuda Asia terus dimatangkan menjelang babak kualifikasi yang akan berlangsung pada 19 hingga 27 Oktober 2024. Di grup G, timnas Indonesia U17 akan bersaing dengan Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara U17. Hanya 10 tim juara grup serta 5 runner-up terbaik yang akan lolos ke putaran final turnamen tersebut. Sensasional! Timnas Indonesia U17 bikin kejutan dengan berguru ke Spanyol demi misi besar. Apa yang mereka cari dan bagaimana ini bisa menjadi kunci untuk tembus Piala Asia U17 2025? Pelatih timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, mengungkapkan bahwa Garuda Asia akan menjalani pemusatan latihan di Spanyol. TC ini merupakan bagian dari persiapan timnas U17 Indonesia untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 2025. Dalam turnamen tersebut, timnas U17 Indonesia tergabung dalam grup G dan dijadwalkan akan bertanding melawan Australia, Kepulauan Mariana Utara, serta tuan rumah Kuwait. Kualifikasi ini akan berlangsung dari 19 hingga 27 Oktober 2024. Meskipun demikian, Nova Arianto belum bisa memastikan kapan tepatnya timnas U17 Indonesia akan berangkat ke Spanyol untuk menjalani TC. Namun yang sudah pasti adalah TC di Spanyol akan dilakukan setelah timnas U17 Indonesia menyelesaikan latihan di Bali. Rencananya timnas U17 Indonesia akan menjalani TC di Bali mulai 12 Agustus 2024. Sebagian besar pemain yang akan mengikuti TC di Bali merupakan pemain inti dari timnas U16 Indonesia yang berpartisipasi di Piala ASEAN U16 2024. Saat ini, Nova Arianto sedang melakukan seleksi pemain baru untuk memperkuat timnas U17 Indonesia. Ia memanggil 32 pemain yang dipantau secara langsung di Jakarta pada 5 hingga 11 Agustus 2024. Kami akan memulai TC di Bali pada 12 Agustus 2024, kata Nova Arianto kepada media saat berada di lapangan ABC. Selama di Bali, timnas U17 Indonesia dijadwalkan akan menjalani 2 laga uji coba. Nova menambahkan bahwa timnas U17 Indonesia tidak akan terlalu lama berada di Bali. Pada akhir Agustus 2024, mereka akan kembali ke Jakarta sebelum melanjutkan TC ke Spanyol. Kami akan kembali ke Jakarta pada 31 Agustus 2024 dan kemudian melanjutkan TC ke Spanyol, tambah Nova Arianto. Nova juga menyebut bahwa ia belum menentukan berapa banyak pemain baru yang akan dibawa ke Bali.
Keputusan tersebut akan dibuat setelah ia menilai penampilan para pemain baru dalam seleksi. Untuk pemain baru, kami masih akan melihat situasinya, jelas Nova. Namun dari skuad yang ada sebelumnya, kami hanya akan membawa 21 pemain ke Bali. Jadi jika digabung dengan skuad yang ada sekarang, total ada 34 pemain yang akan dipersiapkan untuk dibawa ke Bali, tutup Nova Arianto. Skandal besar bikin gempar. Lionel Messi baru saja bergabung dengan timnas Indonesia U17, tapi langsung dicoret. Temukan alasan mengejutkan di balik keputusan kontroversial ini. Proses seleksi Lionel Messi di timnas Indonesia U17 ternyata tidak berlangsung lama. Bek yang bernama lengkap Lionel Messi Al-Fahri ini dicoret dari daftar calon pemain oleh pelatih kepala Nova Arianto. Selain Messi, pelatih Nova Arianto juga memutuskan untuk mendepak Matthew Davis, pemain keturunan yang berasal dari klub Subiaco AFC di Australia. Lionel Messi sudah saya kembalikan. Dari segi postur dan kualitas, dia belum memenuhi standar yang saya inginkan, ujar Nova Arianto kepada wartawan. Nova menegaskan bahwa fokus utama dalam seleksi kali ini adalah mencari pemain belakang yang bisa memperkuat tim untuk kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang akan berlangsung pada bulan Oktober. Pada turnamen kelompok umur yang berlangsung di Solo, Jawa Tengah, Timnas Indonesia U16 mencetak 15 gol dan kebobolan 6 gol, termasuk 5 gol yang terjadi di semifinal saat kalah 3-5 dari Australia. Lini belakang kami saat AFF U17 belum menunjukkan performa yang memuaskan. Saya berharap bisa menemukan pemain yang sesuai dengan karakter tim kami untuk memperbaiki kekurangan ini sebelum kualifikasi, tambah Nova. Di babak kualifikasi nanti, Timnas Indonesia U16 akan tergabung dalam grup G bersama Australia, Kuwait sebagai tuan rumah, dan Kepulauan Mariana Utara. Kualifikasi akan dilaksanakan dari 23 Oktober hingga 27 Oktober. Untuk lolos ke babak utama Piala Asia U17, Indonesia harus menjadi juara grup atau termasuk dalam 5 runner-up terbaik. Indonesia U16 sebelumnya pernah menghadapi Australia di Piala AFF U16 2024 dan mengalami kekalahan di semifinal. Di luar nalar, Australia contek taktik rahasia Shin Tae-yong jelang bentrok panas dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang sebenarnya mereka pelajari dan bagaimana ini bisa mengubah pertandingan? Menjelang pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Australia mengikuti jejak timnas Indonesia dalam memperkuat staf kepelatihan mereka. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Australia dijadwalkan akan berlangsung pada 10 September 2024. Untuk persiapan menghadapi laga ini, pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memutuskan untuk menambah kekuatan di staf pelatihannya. Shin Tae-yong merekrut Yeom Ki-hun, seorang asisten pelatih baru asal Korea Selatan yang akan fokus memperbaiki lini serang timnas Indonesia. Menurut laporan dari Chosun Sports, Yeom Ki-hun akan bergabung dengan tim pelatih yang dipimpin oleh Shin Tae-yong sebagai pelatih penyerang. Yeom Ki-hun akan bergabung dengan timnas Indonesia yang dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong sebagai pelatih striker, demikian laporan Chosun Sports. Yeom Ki-hun menerima tawaran dari Shin Tae-yong bulan lalu dan mempertimbangkannya dengan serius. Akhirnya, ia menerima posisi ini karena melihat keseriusan Shin Tae-yong dan potensi sepak bola Indonesia, lanjut laporan tersebut. Tidak hanya Indonesia yang memperkuat timnya, Australia juga melakukan langkah serupa. The Socceroos, julukan timnas Australia, baru-baru ini mengumumkan penambahan asisten pelatih baru yang akan mendampingi pelatih kepala Graham Arnold. Australia menunjuk Luke Wilkshire, seorang legenda sepak bola yang pernah bermain di Piala Dunia 2006 dan 2010 sebagai asisten pelatih baru mereka. Wilkshire akan bergabung dengan tim teknis Graham Arnold yang juga terdiri dari Rene Meulensteen, John Crowley, Adam Barbera, dan Hugh Cox, tulis laman resmi timnas Australia. Luke Wilkshire adalah mantan pemain yang berposisi sebagai bek kanan hingga gelandang.
Ia memiliki pengalaman internasional yang luas dengan catatan 80 penampilan bersama timnas Australia. Dengan penambahan 2 asisten pelatih berpengalaman ini, baik Indonesia maupun Australia menunjukkan keseriusan mereka dalam mempersiapkan diri untuk pertandingan penting di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan sangat cerdas. Shin Tae-yong bawa pelatih khusus striker ke timnas Indonesia. Bagaimana Ramadan Sananta bisa menjadi mesin gol yang lebih mematikan dan mengguncang pertandingan selanjutnya? Ramadan Sananta berpotensi menjadi striker yang semakin tangguh di lini depan timnas Indonesia setelah pelatih Shin Tae-yong mendatangkan pelatih khusus penyerang Yeong Ki-hun. Hal ini terbukti dengan pencapaian Ramadan sebagai top skor di Piala Presiden 2024, di mana ia mencetak 3 gol dalam turnamen pramusim tersebut. Meski ada 2 pemain lain yang juga mencetak 3 gol, yaitu Loko Lingoy dari Arema FC dan Leo Gaucho dari Borneo FC. Ramadan Sananta dinobatkan sebagai top skor karena ia mencetak gol-gol tersebut dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan kedua pesaingnya. Ramadan merasa bersyukur atas diadakannya Piala Presiden 2024 yang menjadi ajang pemanasan bagi klub-klub Liga 1. Kepercayaan dirinya pun semakin meningkat, memberikan peluang besar baginya untuk berkembang lebih jauh bersama timnas Indonesia. Sebagai striker, Persis Solo itu juga merasa beruntung dengan kehadiran Yeong Ki-hun sebagai asisten pelatih khusus penyerang di timnas Indonesia. Ia optimis bahwa produktivitas golnya akan semakin meningkat. Ramadan menjadi satu-satunya striker murni yang berhasil mencetak gol untuk timnas Indonesia selama putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketiadaan striker murni membuat timnas Indonesia kesulitan mencetak gol. Hal ini mendorong Shin Tae-yong untuk mencari striker keturunan murni guna memperkuat lini depan timnas Indonesia, terutama dalam persiapan menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana timnas Indonesia tergabung dalam grup C bersama Australia, Jepang, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Meski Ramadan tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk 2 pertandingan terakhir timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina, kesuksesannya di Piala Presiden 2024 dapat membuatnya kembali dilirik oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Ramadan menyadari bahwa masuk ke timnas Indonesia bukanlah tugas yang mudah, tetapi mantan pemain Persikabo ini tidak menyerah dan terus berusaha keras. Saya harus bekerja keras lagi karena ini adalah langkah yang bagus bagi saya, kata Ramadan. Ramadan juga menyadari bahwa belum ada kepastian apakah dirinya akan dipanggil kembali oleh Shin Tae-yong atau tidak. Namun penyerang berusia 21 tahun ini selalu siap jika dipanggil kembali. Persiapan saya baik. Jika dipanggil lagi, saya harus memberikan yang terbaik, tambah Ramadan Sananta. Langkah super top. Erick Thohir tuntut database supporter selesai tahun ini. Bagaimana langkah berani ini bisa mengubah total transformasi sepak bola Indonesia dan mengapa semua orang harus tahu? Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta agar database supporter dari setiap klub sepak bola di Indonesia dapat selesai tahun ini. Menurut Erick, percepatan dalam penyusunan database ini sangat penting untuk mendukung transformasi sepak bola di Indonesia. Sebagaimana diketahui, sepak bola Indonesia saat ini berada di bawah pengawasan FIFA, terutama setelah terjadinya tragedi Kanjuruhan pada Oktober 2022. Insiden tragis ini terjadi setelah pertandingan antara Arema FC dan Persebaya Surabaya yang mengakibatkan ratusan korban jiwa. Erick menjelaskan bahwa transformasi sepak bola Indonesia ini merupakan tuntutan dari FIFA sebagai langkah perbaikan pasca tragedi tersebut. Namun dia juga mengakui bahwa proses transformasi yang sedang berlangsung belum sepenuhnya memenuhi harapan. Saya seringkali menjelaskan bahwa sepak bola kita sedang menuju transformasi yang lebih baik. Tapi apakah semuanya sudah baik? Belum. Misalnya, pada akhir musim kemarin ada kejadian di mana seorang ibu dan anaknya mengalami insiden kaca mobil mereka dipecahkan. Kaca kereta api dilempari.
dan tim sepak bola dicegat oleh oknum di jalanan. Jadi, masih belum sepenuhnya baik, kata Erik ketika menjawab pertanyaan mengenai aturan supporter tandang kepada media. Erik juga menambahkan bahwa Indonesia patut bersyukur ketika Presiden Jokowi membentuk tim khusus untuk bernegosiasi dengan FIFA terkait tragedi Kanjuruhan. Beruntung, Indonesia tidak dihukum padahal bisa saja dijatuhi sanksi hingga 8 tahun. Oleh karena itu, sebelum ada pelonggaran terkait kehadiran supporter tandang, Erik meminta agar database supporter diselesaikan terlebih dahulu. Mantan Presiden Inter Milan itu menekankan bahwa database supporter harus selesai seluruhnya pada tahun ini. Saya sudah meminta kepada liga dan klub agar database supporter harus diselesaikan tahun ini. Saya juga telah bertemu dengan pihak kepolisian untuk memastikan bahwa mereka tetap akan menangkap oknum yang terlibat dalam kerusuhan. Kita tidak boleh membiarkan supporter lain menjadi korban akibat ulah oknum tertentu. Jangan juga sampai klub menjadi korban dengan harus membayar denda atau kehilangan poin hanya karena oknum yang membuat kerusuhan, ujar Erick Thohir. Erik juga membandingkan dengan negara lain. Kalau di Italia dan Inggris bisa, masa Indonesia tidak bisa? Transformasi sepak bola harus dihormati. FIFA meminta waktu 2 musim, jadi database ini harus segera diselesaikan dan kita berharap FIFA memberikan kelonggaran, tegas Erick Thohir. Konflik Gaza tak juga reda. Palestina pindah markas ke Malaysia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa dampak besarnya dan mengapa keputusan ini bisa mengubah segalanya? Malaysia telah dipastikan menjadi tuan rumah untuk pertandingan grup B putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang mempertemukan timnas Palestina melawan timnas Yordania. Saat ini timnas Palestina yang dijuluki Lions of Canaan tidak dapat menggelar pertandingan internasional di tanah air mereka sejak Oktober 2023. Penyebabnya adalah konflik yang terjadi antara kelompok Hamas dan militer Israel di wilayah Gaza yang mengganggu semua aktivitas di sekitar Palestina. Namun di tengah situasi yang sulit, tim yang dilatih oleh Makram Daboub tetap menunjukkan prestasi di dunia sepak bola. Baru-baru ini Mohamed Rashid dan rekan-rekannya berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah menjadi runner-up grup I pada putaran kedua. Di putaran ketiga, Palestina akan bergabung dalam grup B bersama Korea Selatan, Irak, Yordania, Oman, dan Kuwait. Karena situasi di Palestina yang tidak memungkinkan untuk menggelar pertandingan, Federasi Sepak Bola Palestina mencari tempat netral untuk mengadakan laga kandang mereka. Malaysia kini telah dipilih sebagai rumah sementara bagi timnas Palestina untuk menggelar pertandingan kandang. Palestina akan memulai kampanye putaran ketiga mereka dengan bertandang ke markas Korea Selatan pada 5 September 2024, kemudian menjamu Yordania di Malaysia pada 10 September 2024. Keputusan ini telah dikonfirmasi oleh Federasi Sepak Bola Malaysia. FAM memastikan bahwa pertandingan kandang Palestina melawan Yordania akan digelar di Kuala Lumpur Stadium Ceras pada Selasa 10 September 2024. Malaysia akan menjadi tuan rumah putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Palestina dan Yordania, tulis FAM dalam rilisnya. FAM menyetujui bahwa Malaysia dipilih sebagai venue pertandingan tersebut setelah Federasi Sepak Bola Palestina mengadakan pertemuan dengan Presiden FAM, yakni Datuk Haji Hamidin Mohd Amin baru-baru ini. PFA sebelumnya mencari lokasi netral yang aman dan sesuai untuk pertandingan kedua grup B putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, mengingat konflik yang berlangsung di Gaza sejak Oktober tahun lalu. Peluang langkah terbuka. Mengapa timnas Indonesia U19 memiliki kesempatan emas untuk lolos ke Piala Asia U20 2025? Temukan strategi dan fakta menarik yang bisa mengubah nasib mereka. Timnas Indonesia U19 akan berlaga di babak kualifikasi Piala Asia U20 2025. Mereka tergabung dalam grup F bersama Yaman, Timor Leste, dan Maladewa.
Timnas Indonesia U19 mendapatkan keuntungan karena menjadi tuan rumah untuk babak kualifikasi ini. PSSI berencana menggelar pertandingan di Jakarta. Pengamat sepak bola Indonesia Roni Pangemanan optimistis bahwa Timnas Indonesia U19 akan lolos dari babak kualifikasi. Selain karena menjadi tuan rumah, ia merasa lawan-lawan di grup F tidak terlalu berat. Kita rasa Indonesia pasti akan lolos. Indonesia sebagai tuan rumah dan grup bisa kita atasi bersama Maladewa, Yaman, dan Timor Leste, kata Bung Ropan dikutip dari kanal YouTube-nya. Timnas Indonesia U19 memiliki modal bagus untuk menghadapi babak kualifikasi Piala Asia U20 2025 karena mereka baru saja menjuarai Piala AFF U19 2024. Selain itu, Timnas Indonesia U19 juga akan berpartisipasi dalam turnamen mini di Korea Selatan pada 28 Agustus hingga 1 September 2024. Dalam turnamen yang bertajuk Seoul Earth on Us Cup ini, tim asuhan Indra Syafri akan bertanding melawan Argentina, Thailand, dan Korea Selatan. Sebelum itu ada pemanasan dengan bermain di Seoul Earth on Us 2024. Di sana Indonesia akan menghadapi Argentina, Thailand, dan Korea Selatan. Ini bagus untuk menjajal kekuatan tiga tim tersebut sebelum melangkah ke babak kualifikasi Piala Asia U20, tutup Bung Ropan.